Pernah nggak sih kamu sadar, dimanapun kita sekolah, di Indonesia, Jepang, Amerika, bahkan Afrika, ujung-ujungnya selalu sama, universitas. Padahal sistem pendidikannya beda-beda banget. Kurikulum beda, bahasa beda, budaya beda. Tapi kenapa ujungnya selalu serupa? Apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Kalau kita mundur ke ratusan tahun lalu, jawabannya ada di Eropa. Di sana, universitas pertama lahir, bukan sebagai sekolah formal seperti sekarang, tapi cuma kumpulan orang-orang haus ilmu, guru, dan murid yang ingin belajar bebas, lepas dari kuasa dan gereja. Mereka menamainya Universitas Magistrorum et Scholarium, komunitas guru dan pelajar. Lama-lama, sistem ini menyebar ke seluruh Eropa, lalu ke seluruh dunia lewat penjajahan. Jadi, waktu bangsa Eropa datang ke Asia, Afrika, dan Amerika, mereka nggak cuma bawa senjata dan kapal, tapi mereka juga bawa cara berpikir tentang pendidikan. Waktu Belanda datang ke Indonesia, mereka menghadapi satu masalah besar. Wilayahnya luas, rakyatnya banyak, tapi pejabat Belandanya sedikit. Jadi mereka butuh orang lokal yang bisa bantu menjalankan sistem. Orang yang terdidik, bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, tapi tetap tunduk dan gak melawan. Maka dibentuklah sekolah-sekolah kolonial. Stovia buat dokter, Ospia buat pegawai pemerintahan, sekolah hukum buat juru tulis. Tujuannya jelas, bukan buat mencerdaskan rakyat, tapi buat mencetak birokrat lokal terdidik yang bisa menjaga sistem kolonial tetap rapi. Pendidikan jadi alat kontrol sosial. Semakin sedikit orang yang berpendidikan, semakin mudah mengatur yang lain. Setelah Indonesia merdeka, sistem itu nggak langsung hilang. Kita ubah bahasanya, kita ubah tujuannya. Tapi rohnya masih sama. Sekolah tetap jadi tempat mencetak pegawai. Anak disuruh belajar biar bisa dapat kerja bagus, bukan supaya bisa berpikir, mencipta, atau menggugat sistem. Kita masih mewarisi cara berpikir lama, bahwa pendidikan itu sukses kalau lulusannya bisa kerja di kantor, punya gaji tetap, dan patuh pada aturan. Padahal, pendidikan seharusnya lebih dari itu. Ironisnya, dari sistem itu sendiri lahir orang-orang yang justru melawannya. Dari Stovia lahir Dr. Sutomo. Dari sekolah Belanda lahir Soekarno dan Ki Hajar Dewantara. Mereka awalnya dididik untuk patuh, tapi malah tumbuh jadi pemikir yang menggugat seluruh sistemnya. Mereka sadar, pendidikan sejati bukan soal jadi pintar supaya bisa kerja, tapi jadi pintar supaya bisa mengubah dunia. Jadi, mungkin sekarang pertanyaannya bukan lagi, sekolah di mana kamu? Tapi, untuk siapa kamu bekerja?